Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel Suara Garuda. Di sini kalian akan menikmati berita-berita terbaru, terpercaya tentang timnas kesayangan kita yang disajikan dengan cara yang berbeda. Selamat menikmati. Akhirnya terungkap kejutan di balik uji coba timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Siapakah lawan sebenarnya? Gempar. Peringatan mencekam Erick Thohir untuk timnas Indonesia jelang lawan Filipina. Apa yang tidak diketahui? Transformasi menjanjikan, dua pemain diaspora akan ambil sumpah WNI. Rencana luar biasa menyongsong ronde 2 kualifikasi Piala Dunia. Temukan jawabannya di sini. Prestasi menggelegar, 3 rekor spektakuler yang akan dicetak timnas Indonesia jika berhasil mengalahkan Irak di kualifikasi Piala Dunia. Nomor 1 bikin merinding. Cek di akhir video. Sebelumnya mohon like dan subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaik timnas Indonesia. Akhirnya terungkap kejutan di balik uji coba timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Siapakah lawan sebenarnya? Timnas Indonesia bersiap menggelar uji coba sebagai bagian dari persiapan menghadapi pertandingan melawan Irak dan Filipina dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencana ini diumumkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Skuad Garuda dijadwalkan akan berhadapan dengan Irak pada 6 Juni, diikuti oleh pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni 2024, yang semuanya akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sumarji mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan mulai melakukan pemusatan latihan pada akhir bulan ini, tepatnya pada 27 Mei 2024. Dia juga menyatakan bahwa PSSI sedang mempertimbangkan untuk mengadakan uji coba pada laga tanggal 2 Juni sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia menghadapi pertandingan penting tersebut. Pertandingan pertama melawan Irak akan berlangsung pada tanggal 6 Juni. Namun sebelum tanggal tersebut, ada pembahasan mengenai kemungkinan diadakannya laga uji coba oleh PSSI, kata Sumarji. Karena waktunya cukup terbatas, jika diadakan uji coba tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni, tambah Sumarji. Berbagai rumor tengah beredar dan salah satunya adalah kemungkinan timnas Indonesia akan menjalani uji coba melawan timnas Malaysia. Selain karena jarak antar negara yang dekat, pertandingan ini juga dianggap sebagai persiapan yang strategis menjelang laga melawan Irak dan Filipina. Gempar. Peringatan mencekam Erick Thohir untuk timnas Indonesia jelang lawan Filipina. Apa yang tidak diketahui? Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI memberikan peringatan keras kepada timnas Indonesia untuk tidak meremehkan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara kedua tim akan berlangsung pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Erick Thohir menyoroti bahwa tim Filipina yang dilatih oleh pelatih Belgia Tom Saintfiet memiliki potensi yang tidak boleh dianggap enteng. Beberapa pemain Filipina bahkan bermain di luar negeri, termasuk 4 pemain yang berkarir di Eropa. Erick Thohir menekankan kita tidak boleh meremehkan Filipina, terutama karena mereka telah merekrut pelatih dari Belgia yang memiliki pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Kepercayaan diri yang berlebihan hanya akan menjadi hambatan bagi kita. Menurut data per Maret 2024, Filipina memiliki 19 pemain yang bermain di luar negeri, dengan 4 diantaranya berasal dari Eropa. Meskipun demikian, Filipina masih menempati posisi terbawah di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah meraih 1 poin dari 4 pertandingan. Di sisi lain, timnas Indonesia berada di posisi kedua dalam grup tersebut dengan 7 poin dari 4 pertandingan. Meskipun demikian, Erick Thohir
mengingatkan agar tim tidak terlalu percaya diri dan tetap fokus menghadapi pertandingan mendatang. Dengan begitu, Erick Thohir menegaskan pentingnya sikap waspada dan tidak meremehkan lawan merupakan mengingat terutama Filipina memiliki potensi untuk memberikan perlawanan yang sengit. Transformasi menjanjikan, dua pemain diaspora akan ambil sumpah WNI. Rencana luar biasa menyongsong ronde 2 kualifikasi Piala Dunia. Temukan jawabannya di sini. Erick Thohir telah mengungkapkan komitmennya untuk mempercepat proses naturalisasi 3 pemain keturunan demi menguatkan timnas Indonesia. Salah satu langkah penting yang telah diambil adalah Martin Paes, kiper FC Dallas asal Belanda. Telah resmi menjadi warga negara Indonesia, memenuhi syarat untuk memperkuat tim merah putih. Selain Paes, Calvin Verdong dan Jens Raven juga tengah dalam proses naturalisasi. Kedua pemain ini sudah berada di Indonesia untuk memulai langkah-langkah menuju kewarganegaraan Indonesia, dengan harapan agar proses naturalisasi mereka dapat selesai tepat waktu, memungkinkan mereka untuk segera berkontribusi pada pertandingan penting timnas Indonesia melawan Irak dan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir menyatakan optimis bahwa Martin Paes memiliki kesempatan besar untuk turun di lapangan pada pertandingan Juni mendatang. Saat ini langkah terakhir yang harus dilakukan oleh Paes adalah menyerahkan dokumen tambahan untuk registrasi sebagai pemain timnas Indonesia. Sementara itu Calvin Verdong dan Jens Raven masih menunggu proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Erick Thohir berkomitmen untuk memastikan bahwa proses ini dapat diselesaikan sebelum pertandingan penting timnas Indonesia. Calvin Verdong yang memiliki darah Indonesia dari ayah yang berasal dari Aceh, dan Jens Raven yang memiliki akar keluarga dari Yogyakarta, diharapkan dapat segera merampungkan proses naturalisasi mereka. Dengan demikian, mereka dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia untuk pertandingan krusial dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Erick Thohir menekankan pentingnya proses naturalisasi dan keseriusan PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia dengan pemain berkualitas dari berbagai latar belakang. Dengan adanya upaya ini diharapkan timnas Indonesia dapat tampil lebih kuat dan kompetitif di tingkat internasional. Prestasi menggelegar, 3 rekor spektakuler yang akan dicetak timnas Indonesia jika berhasil mengalahkan Irak di kualifikasi Piala Dunia. Nomor 1, bikin merinding. Cek di akhir video. Timnas Indonesia bersiap menyambut pertandingan melawan Irak pada match di kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong selaku pelatih timnas akan memanggil pemain-pemain terbaiknya, termasuk 17 pemain yang bermain di luar negeri, dengan harapan meraih kemenangan. Sebuah kemenangan atas Irak akan membawa Indonesia mencatat 3 rekor bersejarah yang menakjubkan. Apa saja? Pertama, timnas Indonesia akan melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya 2 negara Asia Tenggara yang pernah mencapai fase ini, yaitu Thailand pada tahun 2018 dan Vietnam pada tahun 2022. Di babak ketiga, timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lainnya dalam 3 grup yang masing-masing terdiri dari 6 negara. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 dari setiap grup akan langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di babak keempat. Kedua,
Sebuah kemenangan akan menghasilkan lonjakan besar dalam peringkat FIFA Timnas Indonesia. Diperkirakan bahwa kemenangan atas Irak akan memberikan tambahan 19,3 poin, membuat total poin Timnas Indonesia menjadi 1.122 poin. Ini berpotensi menaikkan peringkat tim dari posisi 134 ke 130 di tingkat dunia. 4 negara yang kemungkinan akan digeser adalah Kepulauan Faroe, Kepulauan Salomon, Rwanda, dan Gambia. Ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga berfungsi sebagai ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Sebanyak 18 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga akan langsung melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Untuk Timnas Indonesia, ini akan menjadi kesempatan langka karena mereka tidak merasakan lolos beruntun ke Piala Asia sejak 20 tahun yang lalu. Di luar dugaan, ketika legenda bicara, Budi Sudarsono terpesona oleh kemajuan pesat Timnas Indonesia. Benarkah ini generasi emas? Budi Sudarsono, mantan pemain Timnas Indonesia, mengungkapkan kekagumannya terhadap peningkatan kinerja tim-tim junior. Hal ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan reputasi skuad Garuda di kancah sepak bola global. Timnas Indonesia telah mencapai pencapaian yang membanggakan dengan mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 melampaui harapan dengan mencapai posisi keempat dalam Piala Asia U23 2024. Menurut Budi, penampilan yang impresif dari kedua tim tersebut membuktikan bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi yang patut diakui. Saya pikir baik timnas senior maupun junior telah menunjukkan kualitas luar biasa, kata Budi di Jakarta. Budi juga menyebut masa kini sebagai generasi emas bagi timnas Indonesia. Ia optimis bahwa tim yang dilatih oleh Sintayong akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Menurut saya, timnas saat ini adalah generasi emas, ungkap Budi. Legenda Persija Jakarta ini juga percaya bahwa timnas Indonesia akan segera meraih prestasi-prestasi yang membanggakan. Kita semua penggemar sepak bola tentu menginginkan prestasi. Semoga dengan generasi emas ini kita bisa meraih banyak trofi juga. Insya Allah. Jelas Budi Sudarsono.